adalah wujudnya lembaga penjaminan mutu yang unggul, adaptif, dan inovatif, di mana unggul ini adalah menjadi referensi nasional dalam praktek baik ya, good governance dari pelaksanaan penjaminan mutu di UI, kemudian adaptif, responsif terhadap dinamika regulasi dan tuntutan pemangku kepentingan eksternal, dan juga inovatif mengembangkan metode teknologi terkini dalam monitoring dan evaluasi mutu. Jadi visi ini kami terjemahkan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah unggul, adaptif, dan inovatif. Misi dari misinya ada 5. Yang pertama adalah menguatkan tata kelola dari SPMI, kemudian mengembangkan kapasitas dari sumber daya manusia dari LPM, kemudian mendorong budaya mutu berbasis data, memfasilitasi peningkatan akreditasi, dan mengembangkan sistem informasi mutu. Next. Dari misi tadi kami turunkan menjadi tujuan. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola SPMI yang terintegrasi dari segala unit, kemudian terintegrasi juga dengan PD Dikti, kemudian budaya mutu Tridharma, mengintegrasikan prinsip mutu dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, akreditasi unggul. Jadi harapannya, tujuannya adalah untuk menuju akreditasi unggul untuk seluruh program studi yang ada di Universitas Yupentek Indonesia dan juga institusinya. Kemudian rekognisi ya, pengakuan nasional terhadap kualitas UI, kemudian platform terintegrasi untuk manajemen penjaminan mutu yang efisien dan transparan. Nah, ini adalah roadmap-nya dari tahun 2026 sampai 2030, di mana 2026 itu adalah untuk penguatan tata kelola, terutama adalah revitalisasi dokumen SPMI mengikuti Permen Peraturan Menteri yang terbaru, yaitu nomor 39 tahun 2025. Kemudian penguatan kapasitas dari auditor internal, dan juga implementasi sistem monitoring atau evaluasi berbasis resiko sebagai fondasi kokoh dari penjaminan mutu. Kemudian di tahun 2027 kita mencoba untuk menginternalisasi dan pembudayaan. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah terutama adalah dengan SOP. Jadi setelah semua dokumen standar itu terbentuk, kemudian SOP secara teknis pun ini juga harapannya sudah terbentuk juga di tahun 2027. Kemudian 2028 peningkatan standar dan akreditasi, di mana akselerasi program studi menuju akreditasi unggul melalui pendampingan intensif, workshop penyusunan borang, dan simulasi visitasi akreditasi. 2029 reputasi dan rekognisi, di mana dengan adanya kegiatan benchmark dengan universitas terkemuka yang baik dalam penjaminan mutunya, kemudian partisipasi dalam pemeringkatan nasional dan publikasi best practice penjaminan mutu UI. Kemudian di tahun 2030 Good University Governance, di mana integrasi penuh mencoba untuk menggunakan sistem dari SPMI dengan ekosistem akademik, dan tercapainya mayoritas akreditasi unggul dan pengakuan nasional sebagai universitas berkualitas. Nah, ini adalah untuk masing-masing di setiap tahapan atau setiap tahunnya. Yang pertama adalah di tahun 2026 tadi adalah tahapan penguatan fondasi. Yang pertama kita lakukan adalah mencoba untuk pembaharuan kembali dari dokumen SPMI, walaupun sekarang sudah kami coba untuk perbaharui, tetapi masih belum 100%. Jadi di tahun 2026 rencananya semua dokumen SPMI itu sudah terbentuk sehingga siap untuk diimplementasikan dalam siklus PPEPP.
Kemudian yang kedua di tahun 2026 adalah kita ingin melakukan kegiatan pelatihan auditor ya, dan juga memberikan sertifikat secara internal dari kampus untuk menyatakan bahwa uh, yang bersangkutan layak sebagai auditor. Kemudian yang ketiga adalah workshop AMI berbasis resiko. Kemudian yang keempat adalah mencoba untuk mengembangkan platform digital untuk dokumentasi, monitoring, dan pelaporan hasil audit mutu internal secara real time dan transparan. Ini di tahun 2027 jika kita jabarkan tujuannya adalah tahun untuk internalisasi budaya mutu, di mana kita akan coba lakukan ada kompetisi ya, ajang apresiasi untuk setiap unit kerja atau setiap program studi, sehingga dapat memacu mereka untuk meningkatkan mutunya. Kemudian yang kedua, survei kepuasan dan budaya mutu. Ini dilakukan pengukuran indeks kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, serta evaluasi tingkat pemahaman dan implementasi budaya mutu. Kemudian ada coaching klinik penyusunan SOP, di mana pendampingan intensif unit kerja dalam menyusun dan menyempurnakan SOP, karena ini penting untuk mereka bisa menuju standar yang di yang sudah ditetapkan oleh semua pimpinan perguruan tinggi ataupun LPM, sehingga dapat tercapai standarnya dengan pelaksanaan SOP. Kemudian ini adalah di tahun 2028 sampai 2030, ini adalah fase akselerasi menuju unggul. Jadi 3 tahun terakhir roadmap difokuskan pada akselerasi pencapaian akreditasi unggul. Di tahun 2028 mencoba untuk mengakselerasi akreditasi unggul dengan program intensif pendampingan prodi menuju akreditasi unggul yang mencakup gap analisis, kemudian workshop borang, simulasi, dan lain sebagainya. Tahun 2029 kita lakukan benchmark nasional studi komparasi dengan universitas terkemuka. Kemudian 2030 kita coba yang sudah kita bangun sistem informasi dari SPMI di tahun 2026 ini coba untuk terimplementasi secara keseluruhan di tahun 2030. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya Ibu. Ini cukup sudah komprehensif ya Bu ya, dari beragam program yang tadi disampaikan ya untuk perencanaannya. Nah mungkin untuk sedikit saja Ibu ya mengulasnya, bagaimana kaitan antara roadmap tadi yang sudah disusun ya dengan yang kondisi sebelumnya Ibu gitu. Jadi basis ya landasannya dari penyusunan yang 2026 sampai 2030, sehingga kita mungkin bisa lebih mengetahui begitu ya kaitannya antara yang sebelumnya dan yang nanti ke depannya akan direncanakan. Kemudian yang kedua, tadi kalau saya tangkap sekilas, maka sebagian besar itu perencanaannya adalah pada perencanaan berjalannya program. Nah, apakah mungkin ya di penyusunan untuk roadmap secara lengkapnya itu juga ada indikator-indikator nanti ketercapaiannya begitu ya. Contoh tadi kan ada program akselerasi ya, akselerasi akreditasi unggul ya begitu. Nah, di apakah pada perencanaannya ini juga sudah katakanlah diberikan ya daftar, nih misalnya daftar akreditasi apa saja nanti yang diharapkan ya untuk dapat memperoleh peningkatan kualitas ya dilihat dari akreditasinya. Jadi kita sudah punya daftar mana yang nanti perlu penguatan secara intensif itu salah satu contohnya aja sih Bu. Tapi boleh juga kalau untuk poin-poin yang perencanaan yang lainnya tadi ya. Karena kalau misalnya terpatok pada katakanlah
pada berjalannya program ya. Nah, kemudian kita mungkin ya, mungkin kelewat atau kelupaan untuk bisa menentukan harapan target capaiannya, maka nanti untuk bisa memonitor berjalannya programnya ini kira-kira udah bisa mendukung belum ya untuk mencapai target yang tadi sudah didefinisikan terlebih dahulu pada saat perencanaan ya. Oke, silakan Ibu mungkin bisa disampaikan tadi penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Bu Ade. Eh, jadi berkaitan dengan kondisi existing yang sudah kami lakukan, eh, perjalanannya memang di universitas kami ini kegiatan penjaminan mutu itu yang pertama hanya dari universitas tingkatannya tingkat institusi. Jadi tingkat program studi memang belum terlaksana sama sekali karena dari kelembagaannya pun di tingkat institusi, di tingkat prodi juga belum kami tunjuk gitu ya siapa yang nanti bertanggung jawab di dalam kegiatan SPMI, sehingga SPMI pun pada saat ini hanya tingkat institusi. Kemudian eh, kemarin kegiatan siklus dari PPEPP juga sudah terlaksana di kami sebetulnya, cuman memang dari segi administratif belum mengikuti sesuai dengan pakem yang ternyata uh, gitu. Jadi nampaknya nanti di tahun 2026 itu kan revitalisasi ya Bu ya. Revitalisasi dari dokumen seluruhnya mengikuti permen yang terbaru, kemudian dari segi administratif pun laporan-laporannya juga kita akan mengikuti yang terbaru gitu Bu. Kemudian berkaitan dengan indikator tercapaian, ya baik nanti itu akan kami tambah lagi ya Bu ya di dokumen Renstra kami gitu sebenarnya sudah ada beberapa gitu cuman mungkin belum muncul juga di PPT nampaknya itu juga pastinya akan kami tambahkan karena itu untuk melihat bagaimanakah program-program di setiap tahunnya itu sudah sesuai dengan sudah berjalan sesuai dengan standar atau indikator ketercapaiannya atau belum begitu Bu Ade. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti untuk bisa apa tadi mungkin sedikit-sedikit dulu tidak tidak terlalu banyak ya sesuai dengan em, misalnya kondisi dari SDM yang tersedia dan sebagainya itu juga tidak apa-apa Ibu ya secara bertahap gitu. Tapi itu tadi supaya kita juga bisa lebih mudah ya untuk memonitor ya gitu. Oke, baik. Baik, eh Sepertinya terima cukup Ibu ya. Terima kasih banyak. Sami-sami Bu Ade. Beri tepuk tangan semuanya. Selanjutnya presentasi dari Estiba Teknokrat Tangerang. Silakan Bapak. Filenya sudah diberikan? Oh, dicek dulu Mas. Sebentar ya Bu Ade ya. Ada sedikit problem teknis. Iya, nggak apa-apa Bu, aman Bu. Mangga ditunggu. Selanjutnya persiapan nanti dari Universitas Utpadaka Swastika.
Dimohon nanti dipersiapkan, habis itu Unsaka, dan yang terakhir untuk Unimar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran suaranya, Pak. Ya, masuk Ibu, kedengaran Ibu. Ya, enggak. Ya, mohon izin Ibu ya menyampaikan Ya, terkait dengan silakan. roadmap SPMI untuk STP Teknokrat. Jadi untuk roadmap STP Teknokrat SPMI itu kita susun mulai dari tahun 2026 sampai 2030 Ibu gitu. Mengingat untuk di bulan apa namanya tahun 2025 ini tinggal 1 bulan, jadi kita langsung jam ke 2026 saja Ibu. Jadi sebenarnya kita juga tetap melaksanakan proses, tapi kita baseline-nya bisa dari 2026 gitu Ibu. Next. Ya, jadi kita membagi 5 tahun. Yang pertama itu di tahun 2026 itu ada penguatan sistem mutu, di tahun 2027 itu implementasi dan evaluasi kinerja mutu, di 2028 itu penguatan integrasi sistem, yang keempat pemantapan budaya mutu, yang di 2030 itu keunggulan dan budaya mutu berkelanjutan. Jadi untuk di tahap pertama itu masuk dari penguatan sistem mutu. Belum kelihatan slide-nya, Pak. Belum kelihatan slide-nya. Sudah, Bu? Sudah kelihatan Ibu? Sudah. Ya, mangga. Ya, Silahkan dilanjutkan, Pak. baik Ibu. Jadi roadmap untuk STP Teknokat itu dimulai dari tahun 2026 sampai 2030 Ibu ya. Jadi dimulai pertama tahun 2026 itu tujuan utama itu penguatan sistem mutu, yang 2027 implementasi dan evaluasi kinerja mutu, 2028 penguatan integrasi sistem, 2029 pemantapan budaya mutu, 2030 keunggulan dan budaya mutu berkelanjutan. Jadi untuk di tahapan pertama itu ada penguatan sistem mutu, tujuannya membangun struktur organisasi mutu, kebijakan dan kesadaran mutu di seluruh unit kerja Ibu. Jadi kita menyadari bahwa tim kita itu belum sepenuhnya menjalankan mutu, jadi kita mulai dari kesadaran dulu dari tim. Kita pengen teman-teman kita dalam satu tim itu memahami dulu tentang budaya mutu dan bisa melaksanakan. Dan di sini ada sasaran strateginya. Yang pertama itu tersusunnya dan disahkannya dokumen-dokumen SPMI Tangerang dan kebijakan. Jadi saat ini kita masih mengacu pada Permen 53 Ibu, dan untuk tahun di Januari kita targetkan itu sudah Januari atau Februari untuk Permen 39 itu sudah bisa disahkan. Jadi targetnya adalah pemutakhiran apa namanya itu? Perlengkapan SPMI ya. Yang kedua, adanya struktur organisasi mutu dari tingkat universitas hingga program studi. Jadi program kita pertama yang sudah kita jalankan dulu adalah SPMI itu di lembaga sendiri, terus eh, saat ini kita bekerja sama dengan Prodi untuk ada menunjukkan bagian SPMI di tingkat Prodi gitu. Setelah kita berjalan waktu itu kita membutuhkan perpanjangan tangan ya dari Prodi masing-masing sehingga nanti pengontrolan terkait dengan budaya mutunya bisa lebih maksimal. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran mutu di sivitas akademika. Terus program utama yang pertama itu adalah penguatan lembaga penjaminan mutu. Terus yang kedua adalah penyusunan dan pengesahan dokumen. Yang ketiga adalah sosialisasi kebijakan dan pelatihan. Karena sosialisasi ini saat ini itu yang memahami terkait dengan mutu itu masih untuk sebagian besar itu masih didominasi terkait dengan yang struktural. Dan kita akan coba masuk ke bagian-bagian yang lain termasuk dosen, termasuk tendik. Nanti kita akan berikan pemahaman yang menyeluruh dan terkait dengan budaya mutu. Yang keempat ada penyusunan peta standar mutu sesuai dengan SNDikti. Yang terakhir adalah penerapan siklus PPEPP dan mekanisme monitoring internal. Ya,
Di indikator kinerja yang pertama itu dokumen SPMI lengkap dan misalkan itu kita targetkan 100% untuk di tahun 2026. Struktur organisasi itu juga 85%. Terus yang berikutnya itu adalah tenaga dosen dan tendik mengikuti pelatihan SPMI. Jadi kita targetkan 80% Ibu untuk tendik dan dosen bisa mengikuti pelatihan. Jadi nanti pelatihan itu kita bisa laksanakan di internal ya bagi dari yayasan, baik dari sini ada dari prodi, dari bagian yang lain sudah mengikuti program ini bisa memberikan sharing ilmu, sharing pengalaman gitu kepada dosen dan tendik yang ada di lingkungan kami. Terus untuk target luarannya ada dokumen kebijakan, manual standar formulir, ada pedoman siklus dan database standar mutu. Nah, untuk penanggung jawabnya di sini ada ketua dan bagian LPM. Di tahap kedua itu ada implementasi PPP tahun 2027. Tujuan utamanya menetapkan SPMI SBM Tenaga Tangerang di seluruh unit dan melakukan evaluasi kami RTM dan RTL. Nah, sasaran strategisnya itu terlaksananya PPEPP di seluruh program studi dan unit pendukung. Yang kedua, terlaksananya audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen, terlaksananya tindak lanjut dari RTM. Jadi, terus yang berikutnya terbangunnya budaya dokumentasi dan pelaporan mutu. Program utama, implementasi PPEPP di semua standar, terus berikutnya pelaksanaan AMI tahap pertama oleh auditor internal, rapat tinjauan manajemen untuk tindak lanjut hasil AMI, rencana tindak lanjut pelatihan internal, dan digitalisasi dokumen. Untuk indikatornya, ini pelaksanaan standar di unit kerja, kita targetkan 100%. Ini mohon maaf itu ada kesalahan, harusnya 100%, tidak bisa lebih dari 100%. Jumlah AMI terlaksana 100% unit teraudit, prosentase tindak lanjut hasil audit di atas 80%, auditor internal tersertifikasi, kita targetkan bisa lebih dari 5 orang. Kalau saat ini kita masih 5 orang untuk audit internal yang tersertifikasi. Terus yang kelima ada sistem dokumentasi mutu digitalisasi beroperasi, yaitu satu sistem aktif. Karena saat ini kita masih belum mempunyai sistem untuk terkait dengan SPMI, Ibu. Yang keempat. Jadi, ya ini. Ya, di luarannya nanti ada laporan ini database hasil evaluasi standar mutu, tanggung jawabnya masih ketua dan LPM. Tahap ketiga, penguatan dan integrasi sistem tahun 2028, mewujudkan sistem SPMI terintegrasi yang efisien dan mudah diakses. Sasaran strategisnya terbentuk sistem digital. Nah, ini kita ingin membuat digitalisasi data dokumen, jadi untuk mempermudah kita dalam mencari dan menyimpan dokumen-dokumen sehingga ketika dibutuhkan kita tidak mengalami kesusahan begitu. Tersusun SOP digitalisasi, terlaksana migrasi dokumen mutu ke dalam digital, terbangunnya budaya dokumentasi dan pelaporan mutu. Program utamanya adalah pengembangan sistem digital, penyusunan SOP, migrasi dokumen, dan kampanye budaya mutu berbasis data. Untuk indikatornya, itu persentase fitur utama SPMI yang selesai dikembangkan, itu targetnya adalah lebih dari 85%. Tingkat kesesuaian SOP dengan standar mutu di atas 95%. Persentase dokumen mutu yang berhasil dipindahkan ke sistem digital 85%. Tingkat kepatuhan unit terhadap penggunaan sistem digital itu di atas 85%. Jadi luarannya adalah platform SPMI terintegrasi, dokumen SOP, daftar inventaris dokumen mutu yang berhasil dimigrasikan, laporan aktivitas kampanye budaya mutu. Penanggung jawabnya ada ketua, LPM, IT, dan sarana prasarana. Lanjut. Masuk ke nah, di tahap 4 itu ada pemantapan budaya mutu. Menjadikan budaya mutu sebagai bagian yang melekat dan berkelanjutan dalam seluruh proses akademik maupun non-akademik sehingga seluruh aktivitas akademika bertindak sesuai standar mutu tanpa paksaan, rutin melakukan perbaikan dan memiliki komitmen kolektif terhadap peningkatan mutu. Di sasaran strategisnya itu terintegrasinya budaya mutu dalam seluruh layanan akademik, penelitian, pengabdian, dan tata kelola. Konsistensi implementasi standar mutu di seluruh unit kerja,
terwujudnya ekosistem continuous improvement yang dilakukan mandiri oleh unit. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra. Dan kelima, terakreditasinya institusi dan program studi menuju unggul. Yang keenam, optimalnya pemanfaatan data mutu berbasis SPMI online. Program utama ada penguatan budaya mutu unit, audit mutu, dan level kematangan. Kalau yang tadi masih level awal, ini level kematangan. Berikutnya program continuous improvement berbasis data, program excellence service, penguatan akreditasi berkelanjutan. Di sini untuk indikator kinerjanya ada tingkat kepatuhan implementasi standar mutu itu di atas 95%, tingkat keterlibatan unit dalam continuous improvement itu 90%, skor kepuasan mahasiswa 4, lebih dari 4 dari 5. Terus untuk skor kepuasan dosen atau tenaga pendidikan 4 dari 5. Prodi tenaga unggul kita harapkan bisa 100%. Kita akan coba untuk menuju ke sana, Ibu. Luaran, dokumen budaya mutu terinternalisasi, laporan AME efektif, standar layanan dan hasil survei layanan, dokumen akreditasi berkelanjutan yang diperbarui. Penanggung jawabnya ada Ketua, LPM, Prodi, Sarana, Prasarana. Dan untuk yang di tahap kelima, ada keunggulan dan budaya mutu berkelanjutan untuk tahun 2030. Tujuan utamanya mewujudkan institusi pendidikan tinggi yang unggul melalui penguatan budaya mutu yang berkelanjutan, inovatif, adaptif dalam seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sasaran strategisnya budaya mutu menginternalisasi secara menyeluruh pada seluruh sivitas akademika dan unit kerja. SPMI terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu eksternal secara efektif dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing institusi melalui inovasi berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan tata kelola, kemitraan strategis nasional dan internasional. Program utama yaitu penguatan budaya mutu, integrasi SPMI dan SPME, pengembangan reputasi dan daya saing, kemitraan dan kolaborasi mutu. Untuk indikatornya, sistem mutu digital terintegrasi itu sudah selesai di 100%. Tingkat kepatuhan implementasi standar lebih dari 95%. Inovasi mutu itu diharapkan ditargetkan ada 5 inovasi dalam waktu 1 tahun. Jumlah MOU aktif untuk mutu meningkat itu lebih dari 20%. Luaran sistem informasi mutu terpadu berbasis data real time. Terbangunnya jejaring nasional internasional bidang penjaminan mutu, inovasi mutu yang berkelanjutan dan terdokumentasi. Yang terakhir adalah penanggung jawab ada Ketua, LPM, Prodi, Sarana, dan Prasarana. Mungkin itu dari roadmap SBM Teknokrat Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin agak mirip juga ya dengan tadi yang sudah saya sampaikan untuk yang perguruan tinggi sebelumnya, Bapak ya. Terima kasih untuk presentasinya. Jadi, yang pertama yang mungkin nanti dapat kita jadikannya sebagai acuan juga itu adalah tadi ya dari perbedaan ya gap atau jarak antara yang sudah dilaksanakan ya dengan yang rencananya itu tadi. Nah, karena terkait juga dengan poin berikutnya untuk memastikan ya target-target tersebut itu kan tadi Bapak menyebutkan ada beberapa target juga ya. Nah, untuk bisa memastikan target-targetnya itu memungkinkan untuk dicapai ya. Lalu kan berarti tadi ada masanya ya Pak ya. Timeline-nya kan ada ini masanya. Nah, bagaimana Bapak mengira-ngira atau menduga bahwa oh misalnya untuk yang ini tuh dia baru bisa misalnya kita pastikan terpenuhi semua indikatornya misalnya di 2 tahun mendatang atau 3 tahun mendatang. Nah, bagaimana caranya Pak? Jadi gini Bu, dalam penyusunan ini salah satu contoh Bu ya terkait dengan penyediaan sistem untuk SPMI gitu. Kan kita dalam pembuatan ini kemarin kita diskusi juga dengan bagian keuangan. Kita tanya apakah itu sudah bisa ready dalam 1 tahun gitu dari bagian keuangan. Itu kita perlu bicarakan lebih lanjut gitu. Jadi kita kan dari bagian SPMI itu juga perlu mempunyai target bahwa itu harus tersimpan dengan baik untuk dokumentasinya Ibu. Jadi target kita itu mengambil titik tengah bahwa itu tidak bisa dilaksanakan di tahun itu, mungkin di tahun 2027 gitu. Nah, jadi kita mengambil oke, kalau itu memang belum bisa, kita coba cara alternatif yang lain gitu.
apakah di situ kita membuat sistem yang sederhana atau mungkin dari penyimpanan-penyimpanan yang mungkin free gitu Bu, karena memang keterbatasan dengan biaya terkait dengan penyediaan sistem kan kita harus biaya Ibu ya gitu. Itu salah satu contohnya seperti itu Bu. Jadi ada diskusi dengan bagian-bagian terkait gitu sebelum kita laporkan ke presentasikan Ibu. Ya sih Pak, karena kan kalau misal kita tadi misalkan mau pengawalan, nah target prodi misalkan ya ini berapa yang nanti akan menjadi unggul atau misalnya prosedur ya untuk pendefinisian prosedur targetnya berapa nih gitu. Nah untuk bisa menyatakan apa tahapan-tahapannya tadi itu perlu juga ya dikaitkan dengan yang misalnya gap analisis ya dengan laporan sebelumnya dan Ya, juga misalnya dari faktor apa lagi faktor SDM gitu. ya Ibu. Iya, gitu Pak. Karena tadi waktu baca udah bagus, oh berarti ini ada targetnya ya. Tapi gimana caranya menyampaikannya, mendeskripsikan bahwa target itu memang sudah dilihat, misal ya, misal Ya. dari tren yang sebelumnya. Tuh. Oke. Jadi pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan pada saat menyusun yang dokumen perubahannya itu, Pak? Ya, baik Ibu. Jadi emang dalam penyusunan ini kita juga melihat dari tren-tren sebelumnya Ibu gitu. Jadi kita contoh kenapa di penguatan untuk penyimpanan dokumen itu kita laksanakan di awal dan itu menjadi basic kita itu karena kita juga melihat dari tren sebelumnya. Jadi ketika ada akreditasi itu dokumen-dokumennya masih belum tersusun secara rapi gitu Ibu. Itu salah satu contohnya. Jadi makanya yang diutamakan itu adalah ada penyimpanan digitalisasi itu walaupun memang belum sistem, tapi di tahun pertama itu tahap pertama kita akan penyimpanan itu dulu. Jadi basicnya kita akan kuatkan dulu di tahun 2026 Ibu gitu. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bapak ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya Pak ya. Dan satu lagi sih memang kalau untuk yang tadi tahapan yang sudah ada pertimbangan-pertimbangannya juga mungkin karena apa sifatnya adalah perencanaan jangka panjang ya ada mekanisme peninjauan juga ya nantinya ya. Misalnya setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun kemudian dicek lagi kan mana yang sudah bisa berjalan dan mana yang belum menemui kendala. Oh, baik Ibu, baik. Siap Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Ibu ya atas masukannya Ibu. Baik, terima kasih dari STBA Teknokrat Tangerang. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya yaitu dari Universitas Utpadaka Swastika. Perwakilannya silakan. Filenya sudah ada ya? Oke. Setelah ini siap-siap dari Unsaka, kemudian dari Unimat. Di sini Bapak, di pojok saja. Ya, selamat siang Bu Ade. Selamat siang Bapak, Ibu. Ya, Kami dari Universitas Utpadaka Swastika. ya. Kami seperti teman-teman, kami baru berdiri 2023. Mhm. Kami baru mengajukan 2022, 2023 awal sudah ada SK sehingga kami harus bekerja keras untuk menyesuaikan segala sesuatunya. Kami ada 3 fakultas dan ada 8 prodi di Universitas Utpadaka. Ya, ini roadmap kami di tahun 2023 kami menyusun kurikulum dan 2024 dan 2025 ini kami bersyukur kami mendapatkan hibah ya untuk di SPMI sehingga kami boleh menata
tata kelola SPMI. Mungkin mohon arahan Ibu Ade dan juga rekan-rekan untuk sharing mengenai SPMI buat kami ya mungkin tidak begitu lama ya kami mempelajari SPMI. Kami ada 24 mengikuti standar nasional dan 9 standar dari PTS. Dan sekaligus kami boleh bertanya Bu Ade bahwa apakah roadmap ini tadi ada yang 2025 sampai 2029, ada yang 2026 sampai 2030, ataukah kita mengikuti Renstra? Kalau Renstra kan berarti mulai Ya, dari boleh. Biasanya mengikuti Ranstra sih Pak, memang ya, unit ya. oh gitu Ya, ya, terima kasih betul. masukannya. Ya. Berarti nanti kita koreksi lagi bahwa ini berarti dari 2023 sampai 2027. Ya, ini roadmap SPMI dari UTPAS tahun 2026 sampai 2030. 2027 lumayan sebentar lagi Pak. Soalnya 2025 udah mau selesai, 2026 nyusun. Iya, betul. Iya, iya. Siap-siap. Mangga Pak, silakan Terima kasih dilanjutkan. masukannya. Ini disusun arah strategis sistem penjaminan yang berkelanjutan. Ada milestone yang mungkin bisa ya, ini milestone kami untuk 2026 sampai 2030, di mana 2026 ini kami akan merevisi awal untuk dokumen SPMI sesuai Permendiksaintek nomor 39. Kemudian di tahap 2 itu penguatan kapasitas dan pembentukan unit mutu di tingkat fakultas. Mungkin masukan untuk kami saat ini hanya di tingkat universitas saja. Belum ada di tingkat fakultas ataupun di tingkat prodi. Untuk di tahap 3 di tahun 2028 itu kita akan mengimplementasi sistem mutu ini di level fakultas dan juga di prodi. Dan untuk di tahap keempat 2029 itu melakukan revisi lanjutan untuk dokumen SPMI. Dan di tahun kelima kita melakukan implementasi penuh dan kemandirian untuk mutu. Yang pertama di tahun 2026 mungkin bisa ditampilkan di Word-nya. Ya, ini mengenai detailnya untuk roadmap SPMI di kami. Apakah sudah terlihat Bu Ade? Belum, masih terlihat yang di monitor ini. Nah, baru di-share dokumennya ya. Izin saya kadang matikan ini videonya ya Bapak Ibu ya supaya bisa lebih ini koneksi internetnya ya, beban koneksi internet lebih ini. Nah, sudah muncul. Ya. Yang di Word-nya Ibu. Sudah terlihat Word-nya Bapak. Nah, oke, sudah kelihatan. Ini tahun 2026 kita akan menyelesaikan revisi awal untuk dokumen SPMI UTPAS. Jadi kita tadi ada 24 standar nasional, kemudian ditambah 9 standar dari perguruan tinggi dan 5 untuk MBKM yang kemarin itu. Yang masih diselesaikan untuk manualnya PPEPP itu 9 standar perguruan tinggi. Nah, capaian untuk tahun 2026 itu diharapkan tersusunnya dokumen SPMI ini versi terbaru sesuai dengan Permendiksaintek nomor 39. Yang kedua itu terbentuknya tim revisi dan panduan kerja pembaruan dokumen, sehingga otomatis yang ikut kegiatan hibah ini nanti yang akan menyusun
dokumen SPMI yang terbaru. Tadinya kita hanya berdua, sekarang sudah ada 4 orang. Nah, 1 orang dari yayasan ya, jadi nggak ikut. Yang ketiga, terlaksananya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen dokumen mutu di universitas. Ini indikatornya, dokumen SPMI versi baru selesai dan disahkan di 2026 pertengahan ya. Kemudian evaluasi dokumen mutu yang lama, kemudian pembentukan tim revisi dokumen mutu, rapat koordinasi revisi dilakukan, dan juga dokumen SOP dan juga formulir yang sudah diperbaharui sesuai dengan SPMI versi yang terbaru. Ini luarannya yang diharapkan adalah dokumennya tersedia, pedoman PPEPP terbaru, berarti manual ada 24 ditambah 9 dikali 5, ya, itu yang harus terselesaikan di 2026, dan juga SOP dan juga formulir yang diperbaharui. Untuk tahun 2027 dengan yang kita harapkan adalah penguatan kapasitas dan pembentukan unit mutu fakultas, maka diharapkan di capaian 2027 terbentuknya tim penjaminan mutu fakultas dan tim penjaminan mutu program studi. Jadi masing-masing fakultas, kita ada 3 fakultas, sudah ada tim penjaminan mutunya, dan juga di tingkat prodi juga ada tim penjaminan mutunya. Yang kedua, SDM mutu mulai memahami mekanisme PPEPP dan pelaporan mutu internal. Kami bersyukur sekali selama beberapa kali kegiatan hibah membuat kami sudah terbiasa dengan PPEPP. Budaya mutu menjadi budaya perguruan tinggi. Indikator kinerja yang diharapkan dari kegiatan 2027 ini adalah pertama, pembentukan unit mutu fakultas dan prodi 100%, SDM yang mengikuti pelatihan PPEPP itu lebih dari 80%. Yang ketiga, mekanisme pelaporan mutu fakultas dan prodi itu tersedia 100%. Sosialisasi SPMI ke semua fakultas itu 100%. Jumlah SDM tersertifikasi pelatihan mutu itu lebih dari 50%. Luarannya adalah struktur organisasi mutu di tingkat fakultas dan juga tingkat prodi. Yang kedua, laporan pelatihan PPEPP. Yang ketiga, mekanisme pelaporan mutu internal. Di tahun 2028 itu implementasi sistem mutu, di mana capaian yang diharapkan adalah pertama, setelah terbentuk di fakultas dan prodi, maka fakultas dan prodi mulai menjalankan siklus PPEPP secara mandiri. Yang kedua itu sistem pelaporan mutu berjalan secara digital. Dan yang ketiga, auditor internal fakultas dan prodi itu tersertifikasi dan juga aktif. Yang terakhir, budaya mutu mulai tumbuh di setiap unit akademik. Indikatornya, pelaksanaan PPEPP mandiri lebih dari 90%, sistem pelaporan mutu digital beroperasi 1 sistem aktif. Yang ketiga, auditor di tingkat fakultas dan prodi itu tersertifikasi lebih dari 20 orang. Kemudian jumlah fakultas dan prodi yang melaksanakan AMI mandiri itu lebih dari 85%. Yang kelima, pemanfaatan dokumen SPMI versi 2026 secara penuh, targetnya itu 100%. Luaran yang dihasilkan adalah laporan AMI di tingkat fakultas dan tingkat prodi. Yang kedua, sistem pelaporan mutu digital itu sudah mulai aktif. Dan yang ketiga, auditor internal aktif baik tingkat universitas, fakultas, dan juga di tingkat prodi. Untuk 3 tahun pertama seperti itu, Bu Ade, mohon masukan arahan untuk kami ke depan semakin lebih baik di SPMI. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih presentasinya Bapak. Ya, ini juga tadi disampaikan ya, perguruan tinggi sebetulnya masih relatif baru ya Pak ya, 2023. Akan tetapi perancangannya sudah sangat bagus tadi ya untuk yang rasanya juga itu dimulai dari
2026 sampai 2029 ya Bapak ya. Nah, mohon izin Bapak, mungkin tadi kalau sekilas saya lihat sih itu di beberapa daftar program ya, misal di halaman pertama itu kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin bisa apakah itu memang sudah dipastikan ya urutannya itu nanti akan prioritasnya sesuai yang duluan muncul. Nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, kemudian diikuti nomor 3, atau itu nanti ada pertimbangan lain dulu juga, Pak. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau nggak salah tadi di halaman kedua atau ketiga, ya disampaikan itu paling awal itu adalah SDM. Ya, nah ini mungkin bisa jadi berbeda-beda ya di setiap PT ya. Dan kalau dari pengamatan ya observasi sebetulnya ini bisa dibilang yang cukup menantang ya untuk SDM itu karena kontrolnya bukan di internal unit tertentu ya termasuk unit penjaminan mutu gitu. Nah, barangkali ya bisa dipertimbangkan juga nih ada beberapa program yang bisa berjalan paralel dulu. Contohnya tadi ya penyusunan untuk dokumen SPMI-nya, pelaksanaannya sekian persen gitu. Karena kalau misalnya yang dimaksud adalah kita mau ajukan dulu nih personilnya ya SDM. Kemudian setelah ada SDM atau personilnya, baru kemudian dapat dilaksanakan program-program yang lainnya. Nah, kita perlu antisipasi, misal apakah memang realisasinya nanti untuk penambahan SDM itu bisa sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di sini. Karena ini kan renceranya renstra penjaminan mutu tadi ya untuk unit lah, unit khusus ya. Kecuali misalnya itu memang sudah approve dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang ya, misalnya untuk dukungan SDM ya. Seperti itu Bapak, Ibu ya, Mangga mungkin dapat dijelaskan. Untuk yang pertama kita memang belum belum mengurutkan itu sesuai dengan ya urutannya Bu. Jadi masih belum Baik, jadi memang baru menyebutkan ya ya Pak ya. betul betul Bu. Jadi ini masukan dari Bu Ade mungkin eh, sesuai dengan yang diharapkan terlebih dahulu ya Bu ya. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua mengenai SDM juga demikian. Ya, mungkin untuk perguruan tinggi kecil ya orangnya ya itu juga ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ya kita harus mengoptimalkan SDM yang ada. Demikian juga untuk PTS baru ini juga SDM juga masih turnover ya masih hanya masuk dan keluar ini yang kita juga harus mengaturnya supaya juga ke depan juga tidak harus berganti-ganti sehingga seperti tadi Pak Yusuf katakan berganti orang berganti juga sistemnya nanti tidak berkelanjutan. Ini juga jadi PR kami di perguruan tinggi kecil yang ya turnovernya agak tinggi begitu ya di dalam SDM. Mungkin minta masukan ini Bu Ade, apakah ada clue-nya untuk SDM ini ya supaya juga meskipun siapapun yang menjabat sebagai SPMI itu tidak berganti dengan sistem yang ada. Ini itu saja Bu. Makasih. Iya, baik Pak. Memang tantangan tersendiri ya. Cumanya tadi karena memang kewenangannya tidak full di unit tersebut ya, dan itu juga rasanya sih merata ya di semua institusi begitu sih Pak ya. Jadi kalau untuk misalnya nih nanti ada apa namanya? em, rotasi begitu ya, ada alih tugas dan sebagainya. Mungkin ya salah satunya adalah dengan dokumentasi ya yang cukup lengkap gitu, sehingga tidak selalu start dari awal begitu ya. Mungkin ya seperti itu yang perlu untuk dipersiapkan ya, dilengkapi. eh Cuman ya memang itu sih Pak tantangan utamanya nggak bisa soalnya kewenangan ya kontrolnya bukan ada di unit itu sendiri ya. Tetap kan dari level mungkin sampai yayasan juga ya melihat kan bagaimana positioning personil atau SDM itu yang tepat yang pasnya seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan nanti juga dengan berbekal dari hasil-hasil
diskusi ya di kegiatan, salah satunya di kegiatan Banpem SPMI ini juga dapat menjadi justifikasi yang cukup kuat ya nanti untuk mengajukan usulan ke level universitas dan juga yayasan mungkin ya. Memang ada kebutuhan seperti ini dan apabila misalnya didukung dengan Renstra ya, rencana yang cukup detail dan jelas begitu ya targetnya ya, biasanya juga itu akan lebih kuat lagi Pak sebagai sebagai tadi justifikasi ya, alasan kenapa sih kemudian misalnya butuh nih memang khusus untuk personil untuk penjaminan mutu di level fakultas dan juga prodi ya gitu Pak. Iya. Ya, makasih Bu Ade. Iya, sama-sama. Ya, Sudah, ya, Bapak sudah? ya, Selesai? makasih. Iya, sudah. Baik, terima kasih, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, keren. Pak Robert, semangat Pak Robert. Baik, selanjutnya presentasi dari Unsaka. Mari Ibu. Tepuk tangan yang paling meriah untuk artis kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini di jam kritis mau ngedongeng dulu. Izin Ibu, Bu Ade. Mangga, mangga. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan rencana roadmap kami untuk Universitas Salkanagara dari tahun 2025 sampai 2029. Oke. Oke. Selama 5 tahun, dari tahun 2025, kami sudah Belum melakukan muncul, Ibu. konsolidasi. Ya, Belum muncul di ini, layar Zoom, belum muncul. Sabar. Sabar. biasa Bu. Udah ini juga nih, lemot juga. Sudah Bu? OTW. Nah, sudah. Oke. Jadi di tahun pertama, yaitu tahun 2025, kami sudah melakukan konsolidasi dan implementasi SPMI berbarengan dengan kegiatan ini, dan kemarin kebetulan kami juga mengajukan ISK di bulan Oktober. Jadi memang momentumnya pas, kami menyusun seluruh perangkat SPMI, yaitu sesuai dengan hasil pelatihan yang kita dapat dan menyesuaikan dengan Permen 39 juga, karena berdasarkan dari yang kami dapat tidak terlalu jauh berbeda, sehingga kami tidak banyak berubah dari yang Permen 25 ke yang ke-39. Jadi kami sudah mengesahkan juga Ibu, dan sudah kami masukkan ke dalam link LPMI Unsakah gitu. Jadi sudah masuk ke Oke. web. Siap. Oke, lalu yang kedua di tahun 2025 masih dalam penguatan implementasi, karena pasti pada saat nanti dilaksanakan standarnya akan ada penyempurnaan gitu. Jadi di tahun 2026 kami masih fokus ke penguatan implementasi dan penyempurnaan standar yang sudah dilaksanakan di tahun 2025-26. Lalu di tahun 2027 mudah-mudahan terlaksana, mulai fokus ke digitalisasi dan integrasi sistem mutu. Tahun 2026 juga masih dengan fokus yang sama, yaitu di digitalisasi, pematangan mutu, dan akselerasi akreditasi untuk persiapan di tahun 2029 menuju sistem mutu berstandar unggul dan berkelanjutan. Baik, untuk tahap 1 yaitu konsolidasi dan implementasi SPMI, tujuannya untuk membangun struktur organisasi mutu, kebijakan, dan kesadaran mutu di seluruh unit kerja. Sasaran strategisnya, yang pertama perangkat SPMI lengkap dan sudah disahkan, seluruh prodi atau unit memahami siklus PPEPP. Lalu yang ketiga implementasi PPEPP minimal 1 siklus. Yang keempat laporan evaluasi capaian standar tersedia. Yang kelima SPMF atau
SPMF di fakultas dan UPM di prodi aktif di semua fakultas dan prodi. Program utamanya yang pertama pengesahan perangkat SPMI oleh Rektor Universitas Salaka-Negara, penyusunan pengesahan kebijakan mutu, manual standar mutu dan formulir, sosialisasi kebijakan yang sudah disahkan, lalu implementasi siklus PPPP dan mekanisme monitoring internal, dan penguatan lembaga LPM, SPMF, dan UPM di prodi. Indikatornya yang pertama perangkat SPMI sudah disahkan melalui SK Rektor, lalu ada sosialisasi, jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan PPP-nya, targetnya 90% di akhir 2025. Lalu prodi yang sudah melaksanakan PPPP lebih dari 75% targetnya, dan laporan evaluasi mutu per standar 90%, dan peningkatan kinerja SPMF atau UPM aktif di semua fakultas dan prodi itu 80%. Luarannya, dokumen kebijakan manual standar sudah disahkan, pedoman siklus PPPP sudah tersedia, diseminasi juga sudah ada di web lpmiunsaka.ac.id, laporan audit mutu internal dan laporan RTL dan laporan RTM. Untuk tahap kedua, yaitu penguatan implementasi dan penyempurnaan standar di tahun 2026. Tujuan utamanya adalah menerapkan sistem SPMI di seluruh unit dan melakukan evaluasi standar melalui siklus AMI dan RTM yang sudah dilakukan. Sasaran strategisnya, yang pertama standar direvisi berbasis dari evaluasi yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, 100% prodi diharapkan menerapkan RPS untuk outcome based education, monitoring mutu pembelajaran meningkat, laporan capaian IKU dan IKT-nya tersedia, lalu partisipasi dosen pada kegiatan mutu meningkat. Programnya yang pertama penerapan standar pembelajaran berbasis OBE, penguatan monitoring dan evaluasi untuk mutu pembelajaran, implementasi PPPP di semua standar akademik dan non-akademik, dan rapat tinjauan manajemen untuk tindak lanjut hasil AMI. Indikatornya yang pertama revisi standar SPMI, targetnya lebih dari 90% standar direvisi sesuai dengan hasil evaluasi. Lalu implementasi OBE di seluruh prodi untuk indikator untuk targetnya 100%, monitoring mutu pembelajaran MONEF-nya targetnya 90%, capaian IKU IKT di prodi tercapai lebih dari 80% dan partisipasi dosen dalam kegiatan mutu 80%. Yang luaran pertama adalah penyempurnaan standar. Ada standar revisinya yang sudah, standar SPMI yang sudah direvisi versi 2026. Lalu ada bukti implementasi standarnya, dokumen PPPP-nya lengkap per prodi dan unit, laporan MONEF pembelajaran berbasis OBE, dan sistem dokumentasi mutu berbasis digital. Lalu di tahap ketiga atau di tahun ketiga kami ingin membangun digitalisasi dan integrasi sistem mutu di tahun 2027. Tujuan utamanya adalah membangun sistem ESPMI yang terintegrasi di seluruh unit di tingkat program studi, fakultas, dan perguruan tinggi. Sasaran strategisnya, yang pertama ada ESPMI aktif minimal 50% modul, lalu tersusunnya dashboard mutu, pelaksanaan AMI secara digital, lalu ada integrasi data SPMI dalam Siakat, lalu yang kelima adalah peningkatan kompetensi auditor mutu internal. Program utamanya membangun sistem ESPMI yang terintegrasi, penguatan monitoring dan evaluasi, implementasi PPPP secara digital di semua standar akademik dan non-akademik,
lalu mengintegrasikan data siakat ke dalam EISPMI. Indikator kinerjanya terimplementasi modul ESPM 50%, lalu Prodi memiliki dashboard mutu 80% per unit di Prodi ya teraudit, lalu pelaksanaan AMI digital dan interintegrasi antara Siakat dan ESPM dan kecepatan akses dokumen mutunya sudah 80%. Untuk keluarannya ESPMI sudah terintegrasi dengan Siakat, lalu ada bukti implementasi PPPP digital setiap prodi dan laporan monef pembelajaran berbasis OBE. Mungkin 3 tahun dulu ya Ibu untuk rencana pengembangan SPMI-nya. Mohon masukannya Bu Ade. Iya, terima kasih Bu Atun atas presentasinya ya. Cukup banyak ini tadi programnya ya Bu ya. Mungkin kalau untuk sebetulnya kalau untuk apa roadmap itu juga tadi ya sempat disampaikan oleh universitas ya Utbadaka Swastika itu kan bisa mengikuti Karenstra juga ya Bu ya. Jadi nanti mungkin juga bagi Bapak Ibu dari PT yang lain juga tentunya perlu ya untuk dapat mensinkronkan ya dengan Renstra yang di level perguruan tinggi ya supaya sinkron nanti gitu termasuk misalnya mungkin ya PT itu ada periode-periode waktu tertentu yang merupakan program prioritas ya gitu. Nah, mungkin kalau sedikit Ibu ya dapat di yang saya dapat dari presentasi Ibu tadi, ada beberapa mungkin dari sisi istilah aja sih Bu ya terminologinya. Contoh tadi Ibu menyebutkan ada standar revisi. Mungkin yang dimaksud peningkatan ya Bu ya. Itu Iya betul masuk Bu. peningkatan kan ya Bu ya. Ya. Ya gitu. Artinya pada beberapa indikator yang sudah tercapai, maka kemudian nanti akan ditingkatkan begitu ya. Nah, kalau istilahnya mungkin kalau kayak revisi standar itu seperti apa ya? Ada yang Salah ke gitu ya. ya ada yang kurang pas atau gimana gitu. Padahal maksudnya peningkatan sih sebetulnya kalau menurut saya ya. Kemudian tadi apa ya contohnya yang di apa tahun pertama itu Bu, yang di program nomor terakhir ya. Hmm. Saya lupa tadi. Mungkin boleh sambil ditampilkan nggak, Bu? Bentar Bu. Sama beberapa istilah aja tadi di indikatornya jumlah, tapi targetnya tuh kayaknya satuannya persen gitu ya. Jadi nggak nggak sama gitu ya bunyi di indikator sama targetnya. Baik Bu, nanti akan diselaraskan lagi. Ya, siap. Program. Di program ya Bu. Sebentar, coba di tahap 1 slide 6 mungkin Bu. Slide 6. Nah, misalnya kalau di slide 6 benar, slide 6 tadi. Betul, yang Ini itu. Tadi 6 ini 5. Nah, oke. Balik lagi. Bu- Iya, ya, masih ada. udah. Sabar, sabar dulu, Bu. No. Misal jumlah, nah ini tadi yang di kiri jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan PPPP, targetnya tapi dalam persen ya, Bu ya. Ya Nah, siap. ini seperti apa? Kemudian prodi atau unit yang melaksanakan PPEPP. Nah, ini kenapa 75% Bu gitu? Apakah misalnya nih siklus PPEPP-nya antara prodi sama unit itu bedakah gitu sehingga mungkin ada yang sudah dia lengkap ya misalnya prodi yang mau yang memang apa harus selesai dalam 1 tahun misalnya PPEPP atau Ya. pertimbangan yang lain lagi gitu ya. Termasuk juga misalnya laporan evaluasi mutu per standar. Ini juga mungkin terkait sama periode siklus PPEPP-nya itu ya.
Ya, Nah, Bu. kemudian yang nomor 5, Bu, meningkatkan kinerja SPMF UPM aktif di semua fakultas prodi. Nah, peningkatan kinerjanya ini dari sisi apa, Bu? Sehingga kemudian targetnya dinyatakan dalam bentuk persen. Mungkin dari program kerjanya, Bu. Gitu. Jadi nanti kita lihat dan capaian kinerjanya berapa persen begitu. Hmm, oke. Jadi Relevan, Bu. setiap dari target kinerja SPMF atau UPM-nya ya, Bu ya? Betul. Jadi nanti kita punya target Hmm. untuk SPM mungkin apa saja yang perlu dilakukan di fakultas dan prodi. Hmm. Jadi nanti Mhm. yang memang tidak dilaksanakan gitu. Jadi nanti persentasenya dari target kerja tadi gitu. Oke, oke, baik ya. eh ya, nah terus ini mungkin ya Bu ya, kalau yang tadi saya lihat ini kan 3 tahun ya. Nah yang sudah terlihat apa ada kayak alurnya itu, kalau yang saya tangkap sekilas itu adalah untuk kelengkapan atau perangkat tes PMI-nya. Nah, cuman yang poin-poin lain, nah itu mungkin nanti bisa dipertimbangkan keberlanjutannya. Contoh, ini kan tahun pertama ya, tahap 1 ya, ada indikator meningkatkan kinerja. Nanti di tahap berikutnya lagi, itu dia ada nggak yang sama atau misalnya nggak sama persis, tapi yang masih terkait gitu. Oke, terkait dengan peningkatan kinerjanya ya Bu ya. Iya, seperti itu Oke. Bu, gitu Hmm. ya. Jadi nggak kok dia misalnya hanya Oke. tiba-tiba muncul di satu periode Ya, waktu, itu kan ya, setelah itu kemudian gimana gitu. Kecuali misalnya memang dia targetnya sudah harus diupdate ya, maksudnya ya. nggak bisa sama lagi karena misalnya sudah terlampaui. Itu contohnya aja sih Bu. Ya. Ah, ah. Tadi sih maksudnya gini, kalau misalnya memang kinerjanya itu kan sebenarnya terlihat di implementasi Prodi, kalau misalnya memang sudah terintegrasi kan otomatis sudah bisa termonev secara digital. Oh, oke, siap, Nah, siap, siap. Nah, jadi mungkin, kalau misalnya kita uh-uh, cukup, kita cukup melihat dari digital, laporan digital, uh-uh. jadi kan dari situ udah kelihatan bagaimana kinerja mereka. Oke, siap. Iya, baik Bu. Mungkin karena di sini nggak kelihatan ada narasi Ya lengkapnya betul. ya. Jadi Ya, kayak kok ini ada muncul potong baru ya. lagi, tapi yang sebelumnya Ah, gimana? Iya, ya Bu, ya baik. siap. Ya Bu. Iya, itu aja sih Bu Atun. Ya, Nah, terima kasih terima banyak kasih yang masukannya Bu. presentasinya. Oke, Assalamualaikum. Ya, mangga. Mungkin sekian dari kami. Waalaikumsalam. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Keren. wabarakatuh. Mungkin yang terakhir Unimar, cuma kita ada ice breaking dulu nggak apa-apa ya Bu Ade ya, kayaknya di sini Siap, siap. ibunya sudah ngantuk, udah Iya, iya. Bu sakit pinggang. Aman, aman. Iya, Terus iya, Bu. Harus ini get up ya, tanding. iya, Get up dulu ya. ini Bapak Silahkan, Ibu silahkan Bapak saya Ibu. minta untuk berdiri kita berjoget sedikit ya, nggak usah malu, nggak usah jaim ya. Ih, aku aja juga nggak bisa. Ampun Bu Bos. Maaf, maaf. Bareng-bareng ya, saya juga nggak hafal. Mas foto, saya jangan gendut ya. Ayo bapak-bapak berdiri, nggak usah malu, nggak usah jaim. Udah mas bro, ini udah pada berdiri mas, ya Allah. Nggak apa-apa ya Bu Ade ya, mohon maaf. Apa-apa Bu, aman. Silahkan, silahkan. Joget pinguin kita bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau
chicken sudah biasa, kita joget penguin aja dulu. Sabar ya, ada kesalahan teknis dulu sih masnya nih. Aduh. Jangan membuka kartu atuh, Bapak. Ayo kita bersiap. Kita fire ya, Pak. Oke, kita mulai. Five, four, five, four, three, two. Ya, benar. Tahu. Udah, Cok. Mau tambah satu lagi apa sudah cukup? Cukup encok ya. Baik. Udah Mas, cukup Mas. Pada encok nanti Mas.
Atau ada yang mau menyumbang nyanyi? Nanti boleh. Oke, selanjutnya presentasi dari Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin. Waktu dan tempat dipersilahkan oleh Ibu Nur Aini. Silakan Ibu. Bentar ya Bu Ade, lagi dibuka filenya. Ibu, nama kita hampir mirip loh Bu Ade, saya kenalan ya. Ibu namanya Bu Ade, saya Adelia, dipanggil Adel ya Bu ya. Bu Ade di ke-mute, dari tadi Ibu tertawa manis tidak kedengeran suaranya. Oh iya, ya maaf ya. Udah kelihatan wajahnya tadi Sudah Bu cantik. MC, Bu Adelia ya. Iya, Ya. ini Ya mau mohon maaf belum bisa bergabung secara langsung Bapak Ibu semua. takutnya Ibu menyesal Oh, ketemu saya. udah. Baik, Ibu. Ya, sudah. Baik, sudah tampil. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini roadmap tindak lanjut implementasi SPMI pasca program hibah bantuan SPMI dari Universitas Muhammadiyah Fahrudin. Mungkin dilewati saja karena ini sebenarnya paparan buat pimpinan. Lewati saja Bapak. Ya, ini roadmap yang kami tampilkan adalah 3 tahap. Kami berdasarkan tahun akademik Bu, kebetulan penganggaran di kami kan di setiap Agustus, jadi tidak bisa per 1 tahun Januari sampai Desember. Jadi kami menulisnya tahun 2025 sampai 2026 di tahap 1. Tahap 1 ini merupakan tahap penguatan standarisasi. Kemudian dilanjut di tahap kedua di tahun 2026 sampai 2027 merupakan peningkatan mutu berkelanjutan, dan tahun 2027 sampai 2028 tahap ketiga merupakan budaya mutu dan reputasi. Next. Nah, di sini rincian atau penjelasannya pada fase 1 di mana adanya penguatan dan standarisasi yang dilakukan di tahun 2025 sampai 2026. Pada tahapan penetapan, kegiatan utama yang kami lakukan adalah review dan revisi perangkat SPMI. Kebetulan pas kemarin kita Banpam ini, kita mendapatkan informasi adanya perubahan Permendikti Saintek ya Bu, berdasarkan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Indikator keberhasilannya adalah perangkat SPMI edisi terbaru yang disahkan rektor. Outputnya adanya perangkat SPMI terbaru berdasarkan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Untuk pelaksanaannya, kegiatan utama adalah sosialisasi secara masif perangkat SPMI ke seluruh unit kerja dan program studi. Indikator keberhasilannya adalah 100% unit kerja memahami dan menerapkan standar. Outputnya laporan sosialisasi. Kemudian pada tahap evaluasi, kami melakukan kegiatan utama yang akan kami lakukan adalah pelaksanaan audit mutu internal rutin tahunan di setiap program studi serta pelaksanaan evaluasi lain secara berkelanjutan. Indikator keberhasilannya adalah laporan AMI dan evaluasi lain tepat waktu dengan temuan yang jelas. Outputnya laporan AMI dan laporan evaluasi lain. Kemudian pada tahapan pengendalian, kegiatan utama yang kami lakukan adalah rapat tinjauan manajemen di tingkat universitas dan fakultas. Indikator keberhasilannya adalah adanya notulen RTM dengan rencana tindak lanjut serta outputnya pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Pada tahapan peningkatan, kegiatan utama yang dilakukan adalah implementasi rencana tindak lanjut, perbaikan mutu dari hasil
RTM. Kemudian indikator keberhasilannya adalah bukti tindak lanjut perbaikan di tingkat prodi atau unit kerja, dan outputnya adanya evidence bukti. Untuk fase 2 ini adalah peningkatan mutu berkelanjutan dan eksternalisasi yang rencana akan kami lakukan di tahun 2026 sampai 2027. Tahapan yang akan kami lakukan pada penetapan, kegiatan utamanya adalah penetapan standar yang lebih tinggi. Di sini pasti dari hasil RTM di tahun sebelumnya adanya standar-standar yang melampaui. Jadi kami akan melakukan penetapan standar yang lebih tinggi. Kemudian indikator keberhasilannya adalah adanya standar baru yang melampaui SNDT di beberapa area kunci. Di sini terutama akademik, Ibu. Outputnya adalah perangkat SPMI baru. Pada tahapan selanjutnya adalah tahap eksternalisasi. Kegiatan utamanya adalah persiapan dan pelaksanaan akreditasi program studi dan institusi. Kebetulan memang di tahun 2026 itu kami akan melakukan reakreditasi institusi dan beberapa program studi yang habis masa akreditasinya di tahun 2026-2027, banyak yang habis. Dengan target peringkat unggul, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian indikator keberhasilannya adalah peningkatan signifikan peringkat akreditasi, target yang unggul, outputnya peringkat akreditasi unggul. Pengembangan SDM juga dilakukan di tahun 2026 sampai 2027. Kegiatan utamanya adalah pelatihan berkelanjutan bagi auditor internal dan SDM penyaminan mutu di tingkat prodi atau fakultas. Di sini mungkin perlu diketahui Ibu, kebetulan di kami memang sudah ada auditor internal sebanyak 12 auditor internal, tapi belum terdistribusi ke semua prodi dan fakultas. Kemudian indikator keberhasilannya, peningkatan jumlah auditor internal tersertifikasi dan outputnya adalah sertifikat auditor. Tahapan selanjutnya adalah sistem informasi. Kegiatan utamanya integrasi sistem informasi manajemen mutu, SIMUTU, dengan sistem akademik terpadu. Indikator keberhasilannya, seluruh data mutu dapat diakses secara real time melalui SIMUTU dan outputnya ada ketersediaan SIMUTU. Karena kebetulan sampai saat ini kami belum punya sistem informasi manajemen pada SPMI ini. Fase ketiga, fase di tahun 2027 sampai tahun 2028. Target kami adalah budaya mutu dan reputasi. Pada budaya mutu terintegrasi ini menjadikan mutu sebagai bagian integral dari budaya kerja dan akademik seluruh sivitas akademika. Kemudian kami akan melakukan benchmarking internasional, melakukan studi banding dengan perguruan tinggi unggul nasional dan internasional untuk pembelajaran berkelanjutan. Kita melakukan total quality management, jadi penerapan pendekatan TQM dalam tata kelola universitas untuk inovasi berkelanjutan dan peningkatan efisiensi. Juga sertifikasi internasional, memperoleh sertifikasi mutu internasional ISO atau sejenisnya untuk peningkatan kredibilitas global, dan tentunya pelaporan berkelanjutan. Ini pelaporan pelaksanaan SPMI rutin melalui sistem SPMI Kemendikbudristek di spmi.kemdikbud.go.id. Itu saja dari kami, Ibu. Mohon arahannya. Baik ya, terima kasih banyak Ibu. Tadi presentasinya sudah cukup lengkap ya, kalau bisa saya resumkan secara umum dari tiga tahap tadi. Yang pertama adalah pelaksanaannya ya Bu ya, pelaksanaan PPPP ya pada SPMI secara menyeluruh begitu ya Bu ya. Kemudian
di fase yang pertama itu juga penguatan ya, penguatan untuk internal. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitasnya, dan yang ketiga itu adalah mungkin lebih lanjutnya lagi ya Bu ya, yaitu rekognisi ya. Ya. Dan itu rasanya sudah menggambarkan tadi ya tahapan. Jadi selalu di setiap tahapan itu ada peningkatannya seperti itu. Nah, mungkin izin nanti untuk sebetulnya sama juga ya masukannya untuk yang PT-PT yang lain juga, bahwa karena lingkup dari program dan juga targetnya tadi tuh sebetulnya sampai ke ranah institusi juga dan juga ke prodi-prodi, maka mangga nanti untuk dapat dikomunikasikan ya, dikoordinasikan, karena nggak mungkin maksudnya dari unit SPP-nya sendiri yang nanti bisa apa ya menentukan pasti, oh nanti kita misalnya sekarang tahap sekian, kemudian targetnya nanti begini, prodi harus begini begini begini, unit-unit, wah nanti bisa mungkin kalau yang lagi wah gimana sementara kami misalnya ada prioritas ini dan itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan sinkron ya. Dan bagus juga apabila ada ini tadi ya Bu ya, karena programnya kalau saya lihat antara tahap 1 tadi kedua sama 2 ketiga itu sudah terlihat perbedaan, tapi saya kurang tahu juga ya apakah memang juga sudah selaras dengan yang di renstranya institusi, sehingga biasanya nanti akan ada semacam apa ya breakdownnya gitu ya, breakdownnya untuk program prioritasnya seperti apa gitu. Apakah misalnya memang kalau yang dari tahap apa misalnya 1 ke 2 tadi tuh ya, ternyata nanti setelah misalnya di cross check dengan Renstra atau target yang di level perguruan tinggi atau institusi, oh ini lebih baik misalnya ada ditambahkan program penguatan lagi gitu. Kalau tadi kan kayak tahun pertama oke, langsung sosialisasi sama ini kuat, semuanya paham, semuanya tahu. Tahun kedua penguatannya kan ditambah lagi kan. Tahun ketiganya apa, dan itu menyeluruh rasanya ya. Apakah misalnya dari tahun ke pertama ke tahapan yang berikutnya itu ada breakdownnya dulu ya, apa nih yang mau diprioritaskan dulu, sehingga misalnya nanti untuk yang penguatannya itu ditempuh dalam 2 tahun atau apa. Nah itu mangga silakan nanti untuk bisa di cross check dengan yang Renstra institusi. Itu aja sih Bu ya. Terima kasih Bu Ade. Sebetulnya ini Ya. saya membuat roadmap ini juga Mm-mm. dari Renstra yang ada sih Bu. Oke, sudah Dari ya Bu Renstra ya berarti ya. itu saja. Terima Iya kasih Bu siap Ade. Bu. Kalau sudah tersinkron itu berarti sudah bagus Bu. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan ya semuanya, dan untuk misalnya faktor-faktor eksternal yang kadang cukup dinamis itu juga bisa eh, di diakomodasi nanti juga ya gitu. Barusan misalnya nih apa dapat udah keluar ya ini yang apa ketentuan ya untuk yang LAM teknik akreditasi unggul 3 tahun ya Bapak Ibu ya, udah keluar yang dari LAM teknik. Nah, Iya. faktor-faktor seperti itu yang mungkin nanti juga perlu kita pertimbangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi em, kita membuat program, kemudian perencanaan dan juga targetnya itu perlu perlu ada ruang untuk tadi ya fleksibilitas apabila ada ketentuan-ketentuan atau peraturan yang nanti akan muncul update-nya ya. Iya Bu Ade. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Baik, terima kasih banyak. Beri tepuk tangan untuk Bu Nur Aini. Terima kasih banyak Bu Ade atas masukannya ke beberapa universitas. Mungkin bisa nantinya lebih berkembang dan akan lebih baik lagi. Baik, selanjutnya mungkin acaranya akan saya kembalikan ke Bu Nikma selaku panitia dari SPFI. Saya undur diri, monggo dilanjut Bu. Iya, Baik, terima kasih terima Bu kasih. Adelia. Ya. Bapak, Ibu, Bu Ade, terima kasih atas segala support, bantuan, dan pendampingan selama program ini berjalan. Kemudian sertifikat sudah kami terima Ibu untuk 2 kegiatan, yaitu sertifikat AMI dan
survei ya Bu. Insya Allah hari ini akan kita distribusikan kepada teman-teman di kelompok 9 gitu. Kemudian mungkin kita masih akan terus berkoordinasi Ibu sampai dengan kegiatan ini final karena kita masih ada satu sesi kegiatan yaitu desiminasi. Mungkin setelah desiminasi itu kita ke administrasi, pelaporan dan lain-lain. Mohon untuk tetap dimonitor Ibu ya agar supaya kegiatan ini bisa terlapor dengan baik, mendapat dampak dan kita mendapatkan kebermanfaatan dari kegiatan ini. Kemudian dari sisi pelaporan dan administrasi nantinya clear, tidak ada masalah gitu. Amin, Ya, amin Ibu. ya. Ya. Mungkin dari Bu Ade ada closing statement Bu, silakan. Iya, sedikit aja ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih atas antusiasme dan partisipasi Bapak Ibu semua ya untuk mengikuti kegiatan BAN-POM SPMI ini ya. Saya sendiri kemarin minggu lalu hari Kamis saya ketemu dengan eh, teman-teman dari Unsaka dan melaporkan progresnya. Memang untuk kita bisa apa ya namanya kita mendapatkan amanah begitu ya Bapak Ibu ya untuk dapat melaksanakan program ini dan tentunya juga kita perlu ya untuk menunjukkan dampak-dampak positif yang diperoleh setelah pelaksanaan program ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga di samping evidence yang sudah disampaikan berupa dokumen ya Bu Atun ya, dokumennya sudah dilengkapi juga. Itu juga saya berharap juga dari sisi implementasinya Bapak Ibu ya. Jadi di awal itu sebetulnya kita ada rencana untuk bisa berkunjung langsung ya Bu Atun ya, berkunjung langsung ke setiap PT kelompok 9, akan tetapi karena waktu dan juga beragamnya jadwal kesibukan dari kita semua dan juga saya ya gitu ya beberapa kali untuk yang tanggal setelah koordinasi, aduh Bu Atun mohon maaf ini tanggal sekian-sekian gini gimana ini. Ya kita upayakan yang seoptimal mungkin, tapi harapannya tadi ya Bapak Ibu ya tidak berhenti di level dokumen saja, tetapi juga implementasinya. Dan itu semua juga tentunya untuk manfaat bagi mahasiswa dan juga manfaat bagi masyarakat ya lebih luasnya. Terima kasih banyak atas jerih payah Bapak Ibu semua ya. Tidak mudah ya, mulai dari sesi yang kegiatan paling awal itu kan kita sudah coba identifikasi tantangan-tantangannya itu ada di mana dan itu luar biasa sekali ya. Misalnya ada yang personilnya itu memang sangat terbatas ya di perguruan tinggi dengan kondisi misalkan dokumen-dokumennya sudah harus segera diupdate. Nah, akan tetapi Bapak Ibu menunjukkan semangat yang luar biasa ya, seperti itu. Dan terutama juga untuk koordinator, PT koordinator ya, IO-nya untuk semuanya dan sudah kalau menurut saya sudah membuat hal-hal yang mungkin terlihatnya nggak terlalu kompleks atau apa, tapi itu banyak Bapak Ibu ya dan perlu fokus tersendiri dan semuanya sudah dibereskan. Simsalabim ya, maksudnya kayak celing gitu tiba-tiba, oh Bu Nikmah ini ternyata udah beres semua. Bu Atun juga sudah rapi. Saya apresiasi sekali ya dari koordinator semuanya sudah cukup rapi. Jadi mudah-mudahan tadi ya manfaat untuk kita semua, untuk mahasiswa, untuk masyarakat dan juga nanti ya termasuk kaitannya dengan administrasi kegiatan ini juga dapat berlangsung dengan lancar ya. Sampai nanti sesi deliver laporan akhir ya Bu Atun, Bu Nikmah ya. Baik, saya sampaikan juga mohon maaf apabila ada yang banyak mungkin ya kurang berkenan dan juga tak lupa salam hormat dan terima kasih untuk Pak Yusef ya yang sudah banyak saya repotkan gitu. Ini benar-benar ini apa semacam udahlah kalau udah ada Pak Yusef udah aman ya gitu beres. Tektokan begitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu mungkin sekian dan saya juga menitipkan salam ya dan terima kasih juga atas supaya Bapak Ibu ya dan dukungan kami insya Allah dari Telkom University, salam dari pimpinan, dari rektor, wakil rektor dan juga direktur SPS Bu Anissa Firly ya untuk kelancaran kegiatan ini kita insya Allah akan support dan tentu tidak berhenti di
di kegiatan ini saja ya, insya Allah nanti silaturahminya akan tetap terus berjalan, termasuk juga kemarin sudah ada yang beberapa MOU atau apa, mangga silahkan nanti untuk implementasi kegiatan-kegiatan kerjasama selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Ya, terima kasih Bu Ade. Ibu mohon izin, sepertinya kemarin masih ada MOU ya Bu yang kita masih tinggal waktu itu, kalau nggak Oh salah iya di iya. Sinar Cendekia. Nanti mohon Ibu Ya boleh boleh. berkabar kepada kami. Ya. Terus ini informasi tadi, karena kebetulan tadi Bu Susan hadir, Ibu dari Dikti 4. Iya iya. Jadi tadi kita diarahkan, ini kebetulan kan sisa dana BAMPEM kita sampai dengan kegiatan 4 kemarin itu masih cukup banyak gitu. Nah tadi diarahkan sama Bu Susan untuk dilaporkan dulu rekapitulasinya. Nanti Bu Susan akan meneruskan kepada Belmawa apakah dana itu bisa diperuntukkan mungkin untuk kegiatan yang sekiranya bisa kita lakukan yang masih relevan dengan Betul betul. SPMI gitu Bu, walaupun Iya mungkin itu siap. tidak ada di proposal Oh seperti itu iya Bu. iya. Ya, Bagus Bu kalau bisa seperti itu ya, karena kan supaya bisa lebih apa ya, cakupannya juga ya tadi ya. Misalkan memang kan ya memang betul Bu. masih relevan juga ya, ada beberapa Ya, program lah nanti. mudah-mudahan waktunya masih mencukupi Bu, karena pelaporan akhir kalau tidak salah itu sampai pertengahan Desember. Jadi Oke. ya mudah-mudahan nanti ada arahan lebih lanjut, nanti kami berkabar kepada Ibu dan Pak Siap Yusuf serta siap. teman-teman. Ya, Ya, terima kasih baik Bu. Mbak Ade, salam Iya, sehat dari sama-sama. kita semua. Ya, Kita salam salam untuk buat Bapak Ibu Mbak Ade. semua. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, kok diem? Oh ini